Halo guys, balik lagi di channel Lanjut Cerita. Pada video kali ini kita akan membahas satu film yang berjudul Now is Good. Tidak lupa, gua juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga sehat selalu ya. Ini pertama kalinya aku berkencan dengan pria yang sangat kucintai, mengganti pakaiannya yang cantik dan berdandan. Tapi sepertinya aku berubah menjadi lemah. Darah dari hidung terus mengalir. Merasa darah keluar semakin cepat. Ia menggunakan kain untuk menahannya. Sang ibu yang pertama kali melihat situasi ini tidak tahu harus bagaimana. Di saat darah mengalir banyak, tidak bisa menahan tubuhnya lagi. Saat itu mendengar suara bel, pacarnya yang datang untuk menjemputnya. Ia menyuruh ibunya untuk tidak membuka pintu. Ia tidak ingin pacarnya melihat dalam keadaan seperti itu. Ibunya yang panik tetap saja membukakan pintunya. Tessa menggunakan usahanya, pergi ke balik bak untuk tersembunyi. Tapi tetap saja ketahuan oleh pacarnya. Pacarnya sangat terkejut dan hanya berdiam di depan pintu. Iya benar, siapa yang mau berpacaran dengan penderita leukemia? Ibu yang melihat ia tidak bergerak pun dengan kesal mengantarkannya ke rumah sakit. Tessa menyembunyikan kepalanya di pelukan ibu. Ia tidak ingin pacarnya melihat mukanya. 4 tahun lalu, aku dinyatakan menderitakan leukemia. Dokter berkata tidak bisa diobati, sehingga aku menyerah untuk dirawat. Ayah dan ibu sudah pisah rumah. Aku, adik, dan ayah tinggal bersama. Ayah berkata penyakitku mencurigakan. Aku kesal dia yang seperti itu. Setelah Tessa meninggal, kita bisa liburan kemana ya? Carl berkata seperti sangat tidak punya perasaan. Keluar, di mana aku berkata salah. Kemudian, ia membereskan foto-foto di kamarnya dan membakarnya. Kumohon jangan seperti ini. Bila kamu tidak menginginkannya, berikan kepada aku. Aku sangat marah. Ayah berkata seperti aku sebentar lagi akan mati. Bisakah menganggapku seperti orang normal? Di saat membakar foto, aku bertemu dengan seorang pria. Ternyata ia juga tinggal di sana dan lumayan tampan. Di saat aku memikirkannya tampan, tiba-tiba pandangan gelap. Badan sudah terjatuh di tanah. Di saat aku siuman, di depanku ada pria tampan itu. Dia sedikit panik, mengira aku darah rendah. Dengan perhatian, ia memberikanku air. Saat aku berdiri, ia masih mengira badanku lemah. Aku kesal dengan orang lain yang tidak memperlakukanku seperti orang normal. Pertemuan pertama dengannya berakhir seperti itu, tapi mukanya yang tampan sudah tersimpan di dalam hatiku. Sebenarnya aku dari awal sudah membuat suatu keinginan. Contohnya seperti melepaskan keperawananku untuk pertama kalinya. Menggunakan narkoba, mencuri barang, pergi ke bar hingga mabuk. Membuat seluruh dunia tahu namaku dan lain-lain. Aku memiliki seorang sahabat, dia bisa menemaniku untuk melakukan hal-hal bodoh. Bisa membantuku mencari pacar dan bersama-sama menggunakan narkoba. Hari ini aku bertemu lagi dengannya. Kira-kira karena aku mengkonsumsi obat, aku dengan bangga memberitahunya mengenai narkoba. Dan dia tidak kaget, bahkan dengan ramah memperkenalkan ibunya kepadaku. Ia meletakkan barangnya. Takut aku kenapa-kenapa. Ia pun mengajakku untuk jalan. Aku yang senang pun mengiyakannya. Aku dan sahabat menaiki mobilnya. Di perjalanan aku melihat satu pasangan yang sudah romantis. Orang tua yang sendirian duduk di kursi panjang. Dan seorang anak yang berantem dengan anaknya. Apa yang terjadi dengannya sangat tidak adil. Aku juga belum pernah menjalani suatu hubungan percintaan, belum pernah melakukan apa-apa, dan kematian sudah menghampirinya. Aku tidak berhenti untuk menenangkan diri, semuanya akan membalik. Aku berhenti di sebuah hutan, lalu memanjat pohon, memikirkan di saat itu menjadi orang yang normal. Dia pun juga mengikuti panjat. Aku menceritakan penyakitku kepadanya, lalu mengatakan, bila bisa membuatku sakit kepala dalam waktu lama, maka aku sudah pulih. Aku ingin selamanya di sini.
Bila kamu bersedia bersamaku di sini, bila kamu setuju, aku sangat senang. Aku menderita penyakit, tapi pria bernama Adam ini kelihatannya tidak peduli. Dia membawaku naik bus, bahkan bisa menceritakan lelucon sehingga membuatku tertawa. Kami datang ke sebuah tebing dan duduk di atas kursi panjang, menceritakan berbagai hal. Ternyata ayahnya sudah lama meninggal. Lalu karena hal itu, ia keluar dari sekolah. Aku menyemangati untuk masuk sekolah lagi. Dan tiba-tiba menanyai, aku takut mati gak? Aku tentu saja takut. Banyak orang mengira setelah terkena penyakit parah aku langsung pasrah. Ini bukan perjalanan pulang. Tapi di saat bus banyak orang, tanpa terasa ia pun memeluknya. Dia juga memelukku. Perlahan-lahan meletakkan kepala di bahunya. Dan di saat itu, hatiku terasa sangat nyaman. Di malam hari, ia mengajakku ke sebuah pesta, lalu mengantarku pulang. Sebelum berpisah, kami berdua merasakan tidak ingin pulang. Aku melihat tulisan yang kutulis di dinding. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum mati. Akhirnya tercapai. Yang lebih senang adalah aku bertemu dengannya. Hari ini, karena ketahuan mencuri bersama sahabatku, kami ditangkap. Memiliki sahabat yang mencuri, aku baru mengetahui bahwa dia hamil. Saat dijemput pulang oleh ayahnya, dan dia tiba-tiba berhenti di depan ayah, aku pun tidak memedulkan ayah lalu keluar menaiki motornya. Dia membawaku ke sebuah pantai, menyalakan api unggun dan berenang di pantai. Tapi karena hal itu aku pun diantar ke rumah sakit oleh ayah. Aku mulai muntah. Dokter berkata penyakitku sudah merambut ke seluruh tubuh. Takut waktu sudah tidak banyak lagi, kabar ini bagiku bukanlah hal yang besar. Aku dari awal sudah mempersiapkan diri untuk meninggal. Di malam hari ayah memanggil ibu untuk bermain kembang api bersama. Ayah mengira di sebelum aku mati, untuk memberikanku kehangatan sebuah keluarga. Keesokannya aku diam-diam menyetir mobil ayah keluar. Tapi sepertinya aku sangat tidak bisa menyetir. Aku menemui Adam. Yang membuatku tidak terpikir adalah aku ingin kencan untuk yang sebentarnya. Kenapa tidak sekarang saja? Aku dengan senang ke rumah, lalu membuka lemari ibu, mencari pakaian yang bisa dipakai. Dengan cepat mengganti baju, tapi badanku mulai kekambuh. Kumohon jangan hari ini, kumohon. Adam yang mengetahui hal itu langsung buru-buru ke toilet dan melihat diriku yang seperti ini. Semuanya kelihatan sedih, tapi aku tidak menyalahkannya. Ayah dan ibu, karena penyakitku, hubungannya menjadi lebih baik. Di perjalanan pulang, aku menemui ayah di saat aku pingsan tadi. Adam ada datang atau telepon gak? Mendengar jawaban pasti dari ayah, aku sedikit sedih, juga sedikit kecewa. Kira-kira hubunganku berakhir sampai di sini. Di saat aku mengira hubunganku sudah teredup, di perjalanan pulang, aku melihat namaku yang tertulis di dinding. Di semua tempat ditulis oleh Adam. Dia tahu keinginanku yang ini, yaitu membuat seluruh dia mengetahui namaku. Lalu Adam datang ke rumah. Ayah kelihatannya bukan tidak menyukainya. Aku tahu ayah bukan hanya takut Adam tidak kuat untuk menerima setelah kematianku, tapi Adam tidak memedulikannya. Dia datang tiap hari, akan datang ke rumah untuk merawatku, hingga ayah akhirnya menerimanya. Hari ini sahabat datang menemuiku. Dia memutuskan untuk melahirkan bayinya, dan aku sangat senang. Aku tidak ingin melihat nyawanya menghilang di depan mataku. Hal yang ingin ku lakukan sekarang adalah melihat anak sahabatku sebelum mati. Tapi sebenarnya tidak mungkin. Adam tiap hari menemaniku. Tiap malam akan diam-diam masuk ke kamar melalui jendela, lalu tidur di sebelahku. Sebelum aku pergi, ada seseorang yang kucintai di sampingku. Adalah hal yang paling bahagia. Beberapa bulan kemudian, aku melakukan pengecekan. Aku menanyai dokter, bisa tidak berikan aku waktu sebulan lagi? Karena 1 bulan lagi, sahabatku akan melahirkan. Dokter diam sebentar lalu menjawab, tidak.
Semua ini tetap saja datang. Sekarang aku hanya ingin menemui Adam, melewati hal paling sulit ini untuk bersamanya. Di saat aku sampai di rumahnya, aku baru mengetahui Adam hari ini mengikutiku orientasi sekolah dan akan kembali ke sekolah di bulan September. Aku kesal dan sedih. Aku kesal karena dia tidak memberitahukanku hal seperti ini kepadaku. Apakah dia memang memperlakukanku seperti itu? Dia bilang dia akan menemaniku hingga akhir. Aku kembali ke kamar lalu melempar semua barang karena marah. Ini semua apa? Setelah ayah melihat kejadian ini, ayah juga tidak bisa menahannya. Kamu memutuskan untuk tidak memberikannya kepadaku. Aku tidak ingin kamu mati. Aku tidak bisa menerimanya. Bawalah aku pergi. Ayah yang selama ini kuat akhirnya menangis seperti anak kecil. Aku tidak berbicara apa-apa, hanya diam di sebelahnya. Lalu tidak berhenti mengelusnya hingga tenang. Aku sendirian datang ke tebing dan duduk di atas kursi panjang. Ada menemuiku. Ia mengatakan hal masuk sekolah dan alasan ia tidak memberitahunya. Ia mengatakan aku sudah memberinya harapan untuk masuk sekolah kembali. Bila tidak, dia tidak mungkin melakukan hal itu. Iya benar, kita sudah melakukan kembali hal yang hilang. Ternyata dia hanya tidak bisa hal mengenaiku yang akan pergi. Aku pun memaafkannya, lalu berkata, aku akan kembali dengan bentuk yang lain. Aku akan menjadi perempuan pertama dengan rambut botak yang kamu temui. Maka aku akan melihatmu dengan sama. Bagiku, meninggal di bahu Adam bukan lagi hal yang menakutkan. Dia memelukku dengan erat dan membawaku pulang. Dokter takut akan merasakan kesakitan yang luar biasa di akhir. Ia pun memberitahukanku obat. Beberapa hari ini aku tidak nafsu makan, hanya ingin terus tidur. Adam selalu di sampingnya tanpa pergi, diam-diam menjaganya. Waktu aku terbangun juga semakin sedikit. Aku duduk di kursi ruang tamu, melihat adik yang sedang bermain di luar. Akhirnya aku tidak bisa menahannya lagi. Semua pasti akan membaik. Aku kembali tertidur, bayangannya sejak kecil hingga besar, tiba-tiba terbayang di depanku. Rambutku panjang, sekeluarga makan bersama dengan bahagia. Bersama pacar melakukan hal yang kita suka. Telingaku terdengar suara yang familiar. Kami semua di sini, Tessa. Kami semua mencintaimu. Kamu melakukan dengan baik. Sudah boleh pergi, kamu sudah boleh pergi. Selamat tinggal, Tessa. Bila kamu mau, kamu boleh menjadi hantu dan menangkapku. Aku tidak takut, kata sang adik. Aku berusaha untuk membuka mata, tapi tidak bisa. Selamat tinggal keluarga yang kucintai. Selamat tinggal pacar yang kucintai. Kalian jangan sedih karena aku hanya ada di sisi lain, menjalani hidup baru.